Ya, Misa Presiden Joko Widodo membuka BNI Investor Daily Summit 2023. Dalam acara ini, Jokowi membeberkan kunci menjaga pertumbuhan ekonomi. Menurut Jokowi, ekspor dan investasi merupakan kunci karena berbasis pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi. Saat menghadiri acara BNI Investor Daily Summit 2023 di hutan kota Bayi Pelataran, Jakarta, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya untuk terus meningkatkan ekspor dan investasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Jokowi, ekspor dan investasi memiliki peran kunci karena pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada konsumsi baik dari pemerintah maupun dari swasta. Oleh karena itu, Presiden berharap peningkatan ekspor dan investasi akan menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa transisi kepemimpinan yang akan terjadi tahun depan. Kuncinya ekspor dijaga agar terus meningkat, ini tidak mudah. Kemudian investasi juga dijaga agar terus meningkat. Jokowi kembali menekankan bahwa kunci keberlanjutan sebenarnya tak terletak di kebijakan makro, tetapi bagaimana setiap pihak mampu mengawal dan mengimplementasikan kebijakan mikro. Mita Amelia Hapsari, Tommy Pribadi, Jakarta. Ya, bisa pada pekan ini Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi juga menghadiri apel Hari Santri tahun 2023. Jokowi menyampaikan latar belakang dibentuknya Hari Santri ini merujuk pada resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo menghadiri apel Hari Santri tahun 2023 yang digelar di Monumen Tugu Pahlawan Kota Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk dapat terus menjaga semangat Hari Santri dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Presiden juga menyampaikan bahwa latar belakang dibentuknya Hari Santri merujuk pada resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang pada saat itu menjabat sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama pada masa kemerdekaan Indonesia. Semangat Hari Santri kepada keluarga besar Pagar Nusa. Karena 22 Oktober 1945 terjadi penggalan sejarah yang penting. Rais Akbar, pengurus besar PBNU, menyampaikan seruan jihad untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan beliau menyampaikan melawan penjajah itu adalah fardu ain. Dan meninggal, gugur, tewas saat berperang melawan musuh itu hukumnya adalah mati syahid. Fatwa ini luar biasa dan kemudian kita peringati sebagai Hari Santri. Tujuan Hari Santri ini sangat mulia, yaitu mengingat, mengenang, dan meneladani perjuangan kaum santri dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, saya mengharap kepengurusan Pagar Nusa yang baru harus mengembangkan program-program yang membentengi Nusantara, menjaga Nusantara dari berbagai ancaman yang dapat merusak karakter bangsa kita, jati diri bangsa kita. Selain itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang besar dan lebih dari 36.000 pondok pesantren. Menurutnya, hal itu merupakan potensi yang besar dalam menentukan masa depan bangsa. Ya, Presiden Joko Widodo juga meresmikan Tower Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Presiden berharap penambahan fasilitas di RSIS ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Tower Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Tower rumah sakit yang memiliki 13 lantai ini diresmikan dalam rangka memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama. Presiden mengatakan bahwa keberadaan tower ini dinilai dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan rumah sakit. Selain itu, tower ini juga dapat digunakan sebagai rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, khususnya bagi mahasiswa kedokteran dan juga perawat. Saya berharap penambahan fasilitas RSIS Ayani ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memudahkan akses masyarakat dari berbagai kalangan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang nyaman dan terjangkau. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ini dapat menjadi pusat pelatihan dan pengembangan layanan kesehatan serta pendidikan di kalangan Nahdlatul Ulama dan mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang terampil, unggul, dan profesional. Presiden pun berharap penambahan fasilitas di RSIS Ayani dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, pelayanan kesehatan yang nyaman dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat juga diharapkan menjadi semakin mudah. Informasi selanjutnya, besok Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Bandara Mentawai ini akan menggantikan bandara yang sudah ada sebelumnya, yaitu Bandara Rokot Sipora. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 25 Oktober. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap kehadiran bandara itu akan mempermudah mobilitas masyarakat dan juga akan meningkatkan potensi pariwisata. Lebih khusus, Presiden Jokowi juga berharap pariwisata selancar atau surfing akan makin berkembang dengan kehadiran Bandara Mentawai ini. Hingga saat ini, Bandara Mentawai sudah bisa didarati oleh pesawat jenis ATR, sehingga jumlah turis pun diharapkan terdongkrak naik. Saya harap dengan beroperasinya bandara ini, mobilitas masyarakat akan semakin mudah. Potensi wisata di Kepulauan Mentawai juga bisa dikembangkan lebih baik lagi. Jika kita harapkan wisata surfing akan semakin berkembang. Dan juga mungkin pesawat dari luar negeri yang berkaitan dengan surfing nanti juga bisa langsung darat baik di Padang maupun di Pulau Mentawai. Bandara Mentawai sendiri merupakan salah satu bandara terluar di tanah air. Bandara Mentawai akan menggantikan bandara yang sudah ada sebelumnya, yaitu Bandara Rokot Sipora yang panjang landas pacu atau runway-nya hanya sepanjang 850 meter. Kepala negara pun meyakini bahwa kehadiran Bandara Mentawai akan memberikan efek berganda bagi masyarakat karena akses yang makin terbuka. Presiden berharap usaha-usaha baru akan terus tumbuh yang pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Pada pekan yang sama, pemirsa, Presiden Joko Widodo juga meresmikan Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan tol ini menelan biaya investasi hingga 12,5 triliun rupiah. Dalam hitungan 1, 2, 3. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jalan tol yang dibangun sejak tahun 2019 tersebut memiliki panjang 64,5 km. Presiden mengatakan bahwa jalan tol tersebut menelan biaya investasi yang cukup besar, yaitu mencapai 12,5 triliun rupiah. Namun Presiden meyakini kehadiran jalan tol tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat jika produktivitasnya terus ditingkatkan. Artinya Pak, jalan tol ini harus disambungkan dengan kawasan pertanian, sambungkan dengan kawasan wisata, sambungkan dengan kawasan perkebunan, sambungkan dengan kawasan industri. Ini manfaatnya akan sangat besar sekali. Presiden juga menjelaskan pemerintah akan membangun jalan tol sepanjang 2.800 km di Pulau Sumatera. Pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecepatan mobilitas barang dan jasa, serta meningkatnya daya saing Indonesia dengan negara lain. Said Masyhur, Jakarta. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Sekip Ujung, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jokowi mengatakan harga sejumlah komoditas pangan menunjukkan harga yang baik, salah satunya adalah harga beras.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Pasar Sekip Ujung, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis 26 Oktober 2023 untuk mengecek harga komoditas pangan. Dalam keterangannya usai peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa stabilitas harga dan inflasi dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, Kepala Negara mengatakan bahwa harga sejumlah komoditas pangan menunjukkan harga yang baik. Salah satunya adalah harga beras. Untuk masa depan anak-anak kita ya Pak. Sehat selalu ya Pak. Meskipun ada komoditas yang mengalami kenaikan seperti cabai, tetapi Presiden mengatakan bahwa secara keseluruhan harga komoditas pangan di daerah itu masih terpantau baik. Jokowi meninjau preservasi rekonstruksi Jalan Ruas Simpang Randu Seputi Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Presiden berharap perbaikan jalan dapat segera rampung pada bulan Desember 2023. Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung preservasi rekonstruksi Jalan Ruas Simpang Randu Seputi Surabaya yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Jumat 27 Oktober. Dalam peninjauannya itu, Kepala Negara ingin memastikan rekonstruksi jalan daerah yang mengalami kerusakan telah berjalan. Presiden menjelaskan bahwa rekonstruksi jalan di Provinsi Lampung menggunakan jenis pengerasan beton dengan ketebalan hingga 30 cm. Proyek pekerjaan itu merupakan kerjasama dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan pemerintah Provinsi Lampung. Hari ini saya ingin memastikan bahwa apa yang saya lihat 5 bulan yang lalu semuanya sudah berjalan dan memang belum selesai 100%, baru kira-kira 60 sampai 70%, ada yang 70%, ada yang 60%. Seperti yang kita lihat di Rumbia, di Kabupaten Lampung Tengah ini baru selesai kira-kira 60%. Dalam keterangannya, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar 800 miliar rupiah kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, anggaran itu dipergunakan untuk memperbaiki 17 ruas jalan rusak di Provinsi Lampung. Jadi di Provinsi Lampung diberikan 800 miliar anggaran dipakai untuk perbaikan 17 ruas jalan yang ada di sini. Presiden juga berharap perbaikan dapat segera rampung pada bulan Desember 2023.